Inilah 7 alasan orang Yahudi tidak mungkin merusak dan menodai Al-Aqsa. Saudara, tahukah Anda jika kawasan Masjid Al-Aqsa juga penting bagi orang Yahudi, sehingga sangat tidak mungkin orang Yahudi merusak Al-Aqsa atau menodai kawasan Al-Aqsa seperti tudingan sejumlah media. Video ini adalah materi edukasi dari Fakta Israel untuk menjelaskan kaitan kawasan Al-Aqsa dengan sejarah orang Yahudi dan bangsa Israel. 1. Lokasi Bait Suci Yahudi. Lokasi tempat Masjid Quba Emas dan Al-Aqsa berada dahulu adalah lokasi Bait Suci Yahudi. Dulu dinamakan Bukit Moriah menurut Alkitab. Sekarang dikenal dengan nama Temple Mount. Jadi sebelum dunia mengenal gereja atau masjid, yang ada adalah Bait Suci. Karena menjadi lokasi Bait Suci, tidak mungkin orang Yahudi merusak kawasan itu. 2. Kiblat umat Yahudi sedunia. Umat Yahudi akan berdoa menghadap kota Yerusalem saat berada di luar Yerusalem. Namun, begitu ada di kota Yerusalem, maka orang Yahudi akan berdoa menghadap tembok ratapan. Jika berada di kawasan Bukit Moriah, maka orang Yahudi akan berdoa menghadap foundation stone, atau dalam bahasa Ibrani disebut Even Hasetia. 3. Foundation Stone, tempat sakral Yahudi. Foundation Stone dipercaya sebagai bongkahan batu bekas Abraham mempersembahkan Ishak. Di atas Foundation Stone saat ini berdiri Masjid Kubah Batu. Nama Kubah Batu merujuk pada kisah Foundation Stone tersebut. Inilah alasan mengapa orang Yahudi berdoa menghadap Foundation Stone di bawah Kubah Emas, sedangkan orang Islam membelakangi Masjid Kubah Emas karena menghadap ke Mekah sebagai kiblat umat Islam sedunia. 4. Nama Tuhan tinggal selamanya di Yerusalem. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 36 tertulis, "Di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana." Orang Yahudi percaya nama Tuhan tetap ada di Yerusalem hingga selama-lamanya, meski tanpa keberadaan Bait Suci sekalipun. 5. Dewan Wakaf Yordania, pemegang otoritas atas Al-Aqsa. Ketika Israel merebut Yerusalem Timur dari tangan Yordania pada Perang Arab-Israel kedua tahun 1967, Israel memberikan kewenangan atas kawasan Bukit Moriah kepada Dewan Wakaf Yordania sebagai kelanjutan pengelolaan sejak tahun 1948 ketika Yerusalem Timur dikuasai Yordania. Meski Israel berhak atas Bukit Moriah, Israel bersedia kompromi demi terciptanya kedamaian. Dewan Wakaf Yordania, bukan Palestina, yang mengelola 2 masjid di Bukit Moriah, yakni Quba Emas dan Masjid Al-Aqsa. Sementara Israel bertanggung jawab pada keamanan. Israel punya wewenang mengendalikan situasi dari kerusuhan, teror, dan konflik. 6. Orang Yahudi boleh datang ke Bukit Moriah. Sejauh ini orang Yahudi diizinkan oleh pemerintah Israel berkunjung ke kawasan Bukit Moriah atau kawasan Al-Aqsa. Namun orang Yahudi tidak boleh berdoa demi menghindari provokasi. Orang Yahudi hanya boleh berdoa di tembok ratapan, bekas reruntuhan tembok Bait Suci yang dihancurkan Romawi tahun 70 Masehi. Jika berdasarkan perspektif hak asasi manusia, sejumlah kelompok Yahudi kini menuntut persamaan hak agar bisa berdoa di Bukit Moriah. Tentu saja bukan di dalam masjid. 7. Kebebasan beribadah untuk semua umat beragama. Dalam khotbah Paskah 2022, Paus Fransiskus menyatakan perlunya kebebasan beribadah pada situs-situs suci di Yerusalem.
Fakta Israel setuju perlunya diberikan hak kepada setiap umat beragama untuk mengakses situs suci agamanya. Argumentasi fakta Israel, jika orang Islam boleh mengakses kawasan Bukit Moria, idealnya orang Yahudi dan Kristen pun boleh mengakses kawasan Bukit Moria. Saudara, kawasan Al-Aqsa menempati luas 35 hektar. Memang memberi peluang bagi ketiga umat beragama, Yahudi, Kristen, dan Islam, untuk beribadah bersama-sama menggunakan lokasi yang sama. Tentu saja pengaturan lokasi yang baik, kesadaran antar umat beragama, dan jaminan keamanan sangat diperlukan agar tidak terjadi konflik antar umat beragama saat beribadah. Selama ini, saat orang Yahudi berkunjung ke kawasan Masjid Al-Aqsa, orang Yahudi harus dikawal polisi Israel sebagai standar penjagaan keamanan. Idealnya semua umat beragama bisa beribadah dengan aman, tanpa rasa takut, tanpa butuh pengawalan polisi. Tetapi, meski orang Yahudi hanya boleh melintas di kawasan Masjid Al-Aqsa, tidak boleh berdoa, tidak bisa beribadah di bekas bait suci Yahudi, orang Yahudi kerap menerima perlakuan kurang nyaman. Misalnya petasan dibunyikan saat orang Yahudi berkunjung ke Bukit Moria. Saudara, orang Yahudi sebagai penerima janji, tanah perjanjian, ternyata tidak bebas beribadah di tanahnya sendiri, di negaranya sendiri, Israel. Israel sebagai negara ternyata sangat demokratis karena menghormati umat Islam. Sebaliknya, Israel sebagai negara Yahudi justru tidak mengistimewakan umat Yahudi. Inilah bukti Israel itu demokratis, peduli hak asasi manusia, dan sangat toleran terhadap umat agama non-Yahudi. Umat Yahudi hanya bisa berkunjung ke kawasan Bukit Moria pada jam 7.30 hingga 11 pagi, di saat umat Islam tidak beribadah di Masjid Al-Aqsa. Ada kalanya polisi melarang umat Yahudi masuk sehingga mereka hanya bisa sampai di gerbang masuk di kawasan Bukit Moria. Jika semua umat beragama saling menghormati, tentu kawasan Bukit Moria atau Al-Aqsa ini bisa jadi tempat suci tiga agama yang penuh kedamaian, bukan tempat kerusuhan dan ajang konflik. Salam damai dari Fakta Israel.